sewa lagi gitu loh. Sama kayak semua franchise kayak gitu, franchise makanan 5 tahunan. Lah kita ikut sistem yang apa namanya yang rata-rata itu. Akhirnya satu kota cuma satu. Terus aku diskusi sama orang yang pernah buka franchise ya. Kan aku ikut komunitas bisnis banyak kan ya. Aku dikenekno. Satu kota cuma satu. Sampean sing genah ta? Satu kota cuma satu, gak rugi ta sampean ngono. Enggak lek tetep ya apa iku? Kalau sampean lak mandek ngono lho. Mandek kulaan bahan baku nih ngono lho. Lah, kan karena franchise kan kulaan bahan baku dari kita kan ya. Semuanya kayak kemasan dari kita. Lak mandek wis gak apa-apa lah, sing penting aku gak zalim ambek uang ngono lho. Pokoknya satu kota cuma satu. Lah, ketika tak kandani Mas, ini kayak gini kan ya. Tapi gini Mas, sampean kan aku tanya ke orang Chinese-nya itu. Sampean pengen buka di mana gitu loh. Aku pengen buka di Surabaya Mas ngono loh. Sik di Surabaya. Surabaya ndi Mas ngono loh. Surabaya sini, Surabaya daerah barat gitu loh. Daerah barat. Kan aku pikirku satu kota kan cuma satu kan ya. Saya tak hitung-hitung. Mas, aja nih sistemku kok ngene Mas ngono lho. Sistemku kok ngene, satu kota cuma satu. Tapi sampean gelem ta? Engko saingan ambek aku ngono lho. Tapi lek misalnya memang sampean buka nang barat, iku 2-3 kecamatan go pene sampean. Wis gak ono sing berubah ngono lho. Gak ono sing boleh buka ngono lho. Oh ngono Mas ngono lho. Sik lek sampean nang kota liya, satu kota cuma satu Mas. Tapi berhubung sampean milih Surabaya, ya iki satu kota kita bagi ngono lho. Satu kota kita bagi. Akhirnya wongnya suwi mikir, Mas gak mungkin karena di luar Surabaya karena saya kerjanya di Surabaya gitu loh. Oh, karena orangnya setuju, itu kita ada bagian wilayah gitu ya. Dia daerah barat, mendekati Gresik kan ya. Terus akhirnya kita sepakati, oke, dia jalan di sana, dia jalan. Nah, setelah itu semuanya pure, satu kota cuma satu. Lah, karena satu kota cuma satu itu ada plusnya. Kan nggak ada franchise yang buka satu kota cuma satu pada saat itu kan ya. Akhirnya kemitraan itu cepat sekali. Bahkan dalam saat kemitraan pertama 4 bulan kan ya. Kemitraan berikutnya itu sekarang kita sudah sampai 30 kota. 30 kota kemitraan gitu. 30 kota kemitraan, satu kota cuma satu. Dia bisa buka cabang. Bahkan ada yang dia buka, istrinya buka di mana lagi. Terus nanti saudaranya buka di mana lagi, tapi semua dikoordinir sama dia gitu loh. Lah, akhirnya kita sampai 30 kota. Yang paling banter kita kemarin tahun 2018 itu sampai ya banyak sekali gitu loh. Bahkan pada saat pandemi kemarin itu kemitraan tetap jalan gitu loh. Karena banyak orang yang kena PHK butuh pemasukan tambahan kan ya. Dia dari uang pesangonnya itu di kemitraan buat kita. Jadi itu gambaran ringkasnya lah. Oke. Itu ya gambaran ringkasnya, cuman saya mau beda Mas. Tadi kan itu kisahnya kan menurut saya terbagi dua. Ada fase merintis sama fase ekspansi kan Mas. Nah sekarang mungkin kita coba mulai dari awal dulu ya, fase merintis. Nah seringkali kalau teman-teman di situ kadang-kadang dilema Mas. Ini dua pandangan pemasaran pas mau awal di situ. Mau mulai dari market dulu atau dari produk dulu. Nah tadi kan Mas Lukman kan awal-awal kan memilih BPN juga ada berdasarnya kan. Terus juga kebab. Nah kira-kira dari Mas Lukman awal kali rencanakan sama realitanya, itu kira-kira mana yang lebih efektif Mas? Antara mulai dari market atau dari produk? Oke. Oh ya sebelumnya gini ya. Oke. Kan kita kan secerdas apapun kita, ya sepintar apapun kita gitu loh. Pasti ketika kita terjun di lapangan bisnis, di lapangan itu ada aja faktor X-nya. Aku itu bebek itu sudah tak terancang lama sekali gitu loh. Jadi planningnya itu lama sekali gitu loh. Pokoknya orang Surabaya juga bebek. Terus ini lokasi strategisnya di daerah apa namanya Ciwankerto, dan itu pasti laku karena apa? Banyak mahasiswa Petra yang itu duitnya banyak dan sebagainya. Orang Chinese kan ya, lah dan sebagainya. Tapi kan di lapangan itu faktor X-nya itu ternyata banyak gitu loh, banyak. Ternyata apa namanya bahan baku kita langka bebek gitu. Bahan baku langka. Kalau bahan baku langka mau produksi gimana gitu? Masih ono pasare, tapi lah bahan bakunya gak ono. Lah gimana? Kenapa kok bahan baku bisa langka bebek itu? Jadi gini, kita itu nggak ngerti ternyata bebek itu punya ritme. Pada saat hari puasa kan orang kan makan bebek, makan macam-macam kan banyak kan ya. Konsumsinya banyak, buka puasa dan sebagainya kan ya. Lah, akhirnya rata-rata pengusaha bebek itu mereka kalau beli bebek pada saat hari puasa kan mahal. Akhirnya menimbun. Mereka menimbun bebek itu 4 bulan, 5 bulan bahkan. Mereka punya freezer banyak-banyak. Itu
menimbun sebanyak mungkin agar belinya murah, jualnya mahal. Nah, jualnya mahal kan ya. Lah kita kan nggak ngerti ritme. Akhirnya kita 3 bulan sebelum puasa udah nggak ada bebek di mana-mana. Karena udah pada ditimbun. Lah dari peternak pun itu sudah nggak bisa, Mas, ini nggak bisa, ini udah diambil sama bebek ini diambil sama bebek ini, nggak bisa. Akhirnya kita mau jualan apa gitu loh, bahan bakunya nggak ada. Lah ini kalian hati-hati ya. Makanya kalian kalau buka bisnis kuliner itu dipelajari dulu. Hulunya ini gimana? Hulunya ini aman nggak gitu loh. Kalian pengen bikin kayak cabe, kayak bon cabe, pengen nyanyi bon cabe. Cabe itu pada saat musim hujan itu pasti akan langka gitu loh. Lah kan pelajari dulu kayak gitunya. Jadi marketnya bagus, lokasinya bagus, ternyata suplainya itu nggak bagus ya kita mati gitu loh. Suplainya nggak bagus kita mati. Nah, tapi ininya gini. Kalau kita pengen jualan kuliner, ini fokus kuliner dan offline ya. Kuliner dan offline ya. Yang paling pertama adalah lokasi. Nggak usah mikir kita produk apa. Nggak usah mikir produk apa dulu. Dari aku mempelajari selama bertahun-tahun ini ya. Aku kuliner. Produk itu bukan suatu hal penting dulu. Yang paling pertama nemu lokasi. Lokasi bagus, kalian bikin apapun pasti bagus. Lokasi dulu, lokasi yang strategis. Misalkan apa lokasi yang strategis itu? Contohnya adalah Ketintang ya, Ketintang. Jalurnya itu rame, tapi nggak jalur cepat. Kan kalau jalur cepat kayak mer kan bablas kan ya, rame tapi lek bablas kan wong ikut. Jual di jalan tol ya. Kayak jual di jalan tol kayak gitu. Jalurnya jalur lambat, rame, tapi nggak terlalu macet. Orang masih bisa tengok kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Apalagi kalau kamu mendekati sarang semut. Sarang semut itu misalnya gini. Aku di Ketintang itu jualan, di sampingku itu ada tetangga, tapi jualnya nggak di situ. Namanya Pak Dul. Dia itu jualan mie pedes. Pada saat itu belum banyak booming mie pedes kayak sekarang kan ya. Mie pedes dan itu rasanya enak lumayan lah. Jualannya di dekatnya ini SMK Semea nggak salah, dekatnya kuburan Ketintang. Kan ono enggo-enggoan ya kuburan kan letter iku. Lah kok lek misalkan teko Air Royal kan otok. Ono kuburan ya, plus nang kono iku. Dadi istilahnya tusuk sate. Lah tapi lek omah tusuk sate kan elek ya. Tapi kita dodolan tusuk sate. Akhirnya ketok. Ketika orang mau menggo itu ketok pasti kerombongnya Pak Dul iku mau. Lah dia itu jualan mie pedes, sampingnya SMK ya. Terus ketok teko ndi-ndi, sebulannya itu 45 juta. Bersihnya itu sekitar ya setengahnya lah. Wow. Lumayan kan ya? Ya kan lumayan. 1 bulan 1 gerobak 45 juta ya. Aku dikandani, aku dicitani Mbak Pak Dul itu ketika omsetku sehari cuma 5 biji, 6 biji kan ya. Wih, tambahan longso kan ya. Motivasi ya, ambek pamer-pamer titik. Jadi aku diceritani Mbak Pak Dul. Wih, sampai sakmono Pak. Iya Mas, sampean iki kudune ngene. Oh iya Pak. Lah, dia segitu gini. Terus dia punya sekitar 3 cabangan. 3 cabangan. 1 gerobak 45 juta. Lah, makanya gini. Pokoknya lokasinya strategi. Lah ternyata gini, di sampingnya Pak Dul juga ada jualan. Kayaknya leker atau apa gitu ya. Itu nggak jauh beda omsetnya. Wow. Terus ada telur gulung, nggak jauh beda omsetnya. Beda pun tipis-tipis gitu. Berarti kan faktornya adalah faktor lokasi gitu loh. Faktor lokasi. Lokasi yang strategis itu produk apapun insya Allah kalau nggak terlalu jauh dari pasar dan itu harganya nggak terlalu mahal, insya Allah masuk. Terus aku pelajari lagi, ketika aku muter, kan aku kan dausahnya Semarang kan ya. Aku mandek di satu leker. Itu di dekatnya SD, dia pas pertigaan. Pokoknya lokasinya sama strategisnya kayak Pak Dul ini. Leker, namanya Leker Paimo. Pernah dengar gak Leker Paimo? Dia itu kaki 5, pinggir jalan, jualan leker, tapi lekernya di aneka rasa. Kalau leker kan kita cuma manis saja ya, sama apa? Pisang ya? Oh iya. Pisang. Dia ada kornet. Ada sosis, ada apa, macam-macam variannya, ada banyak sekali variannya. Dan itu cuma gerobakan kecil di pinggir jalan. 1 bulannya 1 miliar. Gak percaya ya? Gak percaya. Itu sampai viral, diliput seluruh YouTuber Indonesia. Percaya karena apa? Aku merono antri 1,5 jam, baru entuk 1 leker. Ngono lho. Aku antri 1,5 jam baru entuk 1 leker ngono lho. Kok iso? Jarine wong iku gawe pesugihan. Gak mungkin pesugihan iki karena kasusnya padha ambek Pak Dul ngono lho.
lokasinya strategis, tusuk sate. Jadi ingat, kalau jualan itu wajib tusuk sate. Kalau bisa gini. Iya, nggak apa-apa. Ditabrak mobil seperti payu dhisik, nggak masalah. Iya, karena itu lokasinya dekat SD, dekat SMP nggak salah. Plus dia tusuk sate. Dia dari manapun. Nah, sehingga jangan gengsi jualan gerobakan ya, pinggir jalan ya. Jangan gengsi. Makanya aku sampai sekarang nggak pernah, aku paling menyesal sampai saat ini adalah jualan di Royal. Aku pernah buka kebab pisang. Pernah buka kebab pisang pusing di Royal. Ternyata keuntungannya lebih tinggian yang di pinggir jalan. Karena sewanya walaupun kita secara kuantitas tinggi, tapi sewanya kan gila-gilaan di sana itu. Sewanya gila-gilaan. Akhirnya wis nggak mampu lah gitu. Nggak sanggup. Itu seperti itu. Pokoknya lokasi strategis dulu ya. Di Kodam, kalau bisa jualan di Kodam bagus. Tapi kendalanya di Kodam itu adalah kalian gerobaknya jauh kan ya. Dorong gerobaknya akan lebih ribet. Durung lek udan dan sebagainya. Kodam itu lah, aku kasih contoh ya, lokasi strategis ya. Nanti kalian bisa gambaran. Ini praktisnya aja. Kodam strategis, Ketintang strategis. Terus Kampung Malang. Aku punya stand di situ dulu sehari tinggi. Kampung Malang apa digiling ya, masuk ya. Itu strategis. Pokoknya itu ciri-ciri lokasi yang strategis. Lampung Malang. Terus kayak Pandugo itu strategis. Terus Semolowaru dekatnya Unesa. Itu ada orang jualan otak-otak ikan. Otak-otak ikan sing cilik-cilik, dawa-dawa iki lho. Itu dia mendekati pokoknya di depannya Unitomo enggak salah ya. Oh iya. Ada otak-otak ikan. Itu satu harinya dia 1,5 juta minimal 2 juta. 1,5 juta sampai 2 juta. Minimal. Itu satu hari omsetnya ya. Satu hari. Itu otak-otak. Jadi dia belani dorong gerobak dari jauh terus mandek gitu dibikin otak-otak. Enggak ada saingannya dia. Enggak punya pesaing dia. Gitu. Lek diobrak pindah pirang meter. Lek diobrak meneh pindah seberange. Tapi tetap omsetnya tidak jauh berbeda. Pokoknya dia lek diobrak ini pindah, diobrak ini pindah. Wis keliling ngono ae. Satu bulannya dia itu. Kok iso ngerti? Karena pertama iku langganan, kedua aku ngitung stok. Jadi kan ketika wong gak ngene iki didelok ana stoke pirang timbo. Ya, pirang timbo. Terus iki piro? Terus dhek ngakune nang YouTuber piro ngono lho. Lah aku niki sakmene. Oh yes beneran. Dhek ngakune 1,5 juta, aku ndelok timbone, aku ndelok iku bener. Gitu. Stoknya sakmono. Jadi pinggir gerobak itu pinggir jalan kaki lima itu bagus gitu loh. Makanya banyak pedagang-pedagang kaki lima yang dia itu nggak mau direlokasi sekalipun tempatnya mewah. Oh iya. Karena itu akan menghilangkan omset gitu loh. Orang nanti sing biasa didolan kene lah kayak gitu kan ya. Makanya kebanyakan pedagang kaki lima itu nggak mau dia untuk direlokasi, nggak mau. Sekalipun tempatnya bagus loh ya. Sekalipun tempatnya bagus. Kayak gitu. Oh, itu ya, lokasi yang pertama deh Mas ya. Lokasi. Kedua baru produk. Lah produk itu intinya yang penting ngerasaan sing gini. Ada produk yang kamu itu harus mengedukasi. Misalkan ngapa? Jadi ada produk yang wangel, edukasi ini wangel pokoknya. Misalkan marketnya belum ada, ngono lho. Marketnya belum ada, ngono lho. Iki berarti market tidur. Bener-bener si anyar, ngono lho. Bener-bener si anyar. Misalkan contohnya apa ya zaman biyen? Oh, contohnya aku lah. Iyalah, Mas. Kebab pisang pusing. Contohnya aku. Iku marketnya angel. Aku jelasno kebab pisang pusing. Iku wangel nang wong-wong, nang sekitar ya. Nang dalam market sekitar wangel. Kebab pisangku apa ya mesti enak apa iku. Baru mereka percaya ketika ono sing review. Nah, nang GKS iku lho. Lah itu, makanya kekuatan review itu seperti itu. Ono sing review iki enak. Aku asli iki enak, koncoe percaya. Koncoe tuku maneh enak, percaya. Akhirnya sak grup itu percaya. 160.000 orang itu percaya. Nah, pada saat dulu itu powerful sekali grup kuliner. Jadi dulu itu ketika kita ikut grup kuliner Surabaya, di beranda itu full grup kuliner Surabaya. Kita akan sulit melihat koncone ADW posting saking full ngono. Lah sekarang dibatasi kan. Maksudnya misalkan di grup kuliner ada 2.000 postingan, itu nggak muncul semuanya, hanya 2-3 postingan tok. Lembian ada 2.000 orang posting, semuanya muncul di beranda kita. Akhirnya Facebook itu full ambek grup tok ngono lho. Nah, mungkin dianggap sama grup sama Facebook kan annoying kan ya. Itu membuat orang tidak nyaman kan ya. Akhirnya dibatasi grup pada tahun 2018 dibatasi. Biar taruh dibatasi powerful sekali. Makanya aku powerful pada saat itu. Lah,
Akhirnya ketika biar ono caranya akhirnya aku munggah terus di grup kuliner Surabaya. Orang-orang yang posting review itu tadi itu tak simpen. Tak simpen, aku komen dengan cara aku komen di bawahnya. Terima kasih kakak, bla 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 bla. Kan tersimpan kan ya di storyku, di story apa Facebook. Lah, sesoke tak komen maneh. Terima kasih ya kakak ini. Munggah maneh kan. Nah, ngono. Akhirnya aku mengantongi sekitar 200 berapa komenan. Iku tak iku mak bendino tak iku. Terima kasih kakak ngene, terima kasih ngene, terima kasih kembali, terima kasih. Kadang terima kasih tak hapus maneh ngono. Lah, iku akhirnya aku munggah terus. Munggah terus gitu loh. Lah dan akhirnya aku up terus gitu. Akhirnya banyak orang beli, review lagi tak simpen maneh gitu. Dulu itu tekniknya masih seperti itu dulu Facebook itu. Nah, sekarang kan TikTok yang paling powerful. TikTok itu sangat powerful sekali, ngalah-ngalahin Instagram. Tekniknya pasti beda lagi. Nah. Tapi plus minusnya mas, jadi kan kemarin kan pengalamannya ada dua kan, bebek kan marketnya ada, ada kebab kan masih harus ngajarin kan. Nah plus minusnya antara dua pendekatan itu menurut sampean? Lah, oh iya aku sarankan, dodol, iki untuk arek-arek ya, iso dodolan sing marketnya wis ono, misalkan apa, sego goreng, gak apa-apa, sing umum-umum, tapi kayak dimodif lagi. Oh, di customize. Leker, tadi kan leker ya. Leker kan umum kan ya. Ambek paimo dimodif, ono kornete, ono ikine. Akhirnya kan memberikan nilai plus. Jadi top of mind kan ya. Lah nilai plusnya nang kono. Ojo sing bener-bener tidur, wangel ngono lho. Kecuali memang aku menyebutkan le faktor ada pertolongan Allah. Karena itu titik nadir itu. Titik terakhir. Aku menyebut iki duduk bagian dari strategiku KPB iki. Karena strategiku iki buyar kabeh ngono lho. Nah, sehingga apa jenenge faktor pertolongan Allah ngono lho. Makanya sering-sering ndonga ketika usaha iku ngono lho. Faktor pertolongan Allah pasti akan datang. Nah, tapi misalkan market iki tidur, tapi awakmu iso edukasi, awakmu dadi top of mind. Karena pada saat itu saking akune powerful pada saat itu ya ketika orang ngetik kebab di Google, kan ada suges kan ya, kebab Turki, kebab Arabi, kebab apa kan ya. Mestinya kita ngetik kebab tok, enggak ada sugesnya kan ngisor kan ya. Aku itu setelah kebab Turki, kebab pisang pusing. Saking apa top of mind ya. Jadi di luar kota ternyata banyak orang yang apa namanya, oh kebab pisang pusing, akeh siniru, ngono lho, akeh siniru. Oh no problem sih, no problem. Gak masalah ditiru sama orang kecil-kecil, gak masalah. Itu akan mengedukasi orang. Oh kebab pisang pusing ada ya kayak gini-gini. Lah akhirnya karena banyak yang meniru juga, akhirnya aku semakin menggencarkan untuk ekspansi luar kota gitu loh. Lah alhamdulillah karena satu kota cuma satu, ekspansinya tinggi. Kelebihannya pada saat itu seperti itu, satu kota cuma satu. Oke. Sebelum ke ekspansi mungkin teman-teman di fase merintis ini ada yang ingin ditanyakan dulu. Fase merintis mulai dari, nah silakan. Kan awalnya kan Mas Lukman itu bisa tahu kalau yang bebek itu nggak akan box gitu ya. Nah ketika yang kebab itu kan juga sempat mengalami kegagalan. Itu gimana bedanya? Ini cuma tantangan atau emang harus berubah? Oh, berubah produk ya. Jadi gini, kenapa kok bebek itu aku memutuskan harus berubah? Karena nggak ada barangnya lagi. Kan mau jualan apa gitu loh. Kalau tak pertahanin, ya aku pertahankan apa? Nggak, barangnya nggak ada gitu loh. Kalau bebeknya masih ada, ya tak pertahanin, aku lanjut gitu loh. Tapi barangnya harus gak ono gitu loh. Maka harus bikin produk yang baru gitu loh. Otomatis kan ya. Otomatis. Kecuali jualannya sepi, saya iso ditingkatkan asalkan barangnya saya ono gitu loh. Lah alhamdulillah pisang kan melimpah gitu loh. Pada saat pisang melimpah juga gitu. Jadi aku tidak bingung untuk soal pisang juga gitu loh. Akhirnya berubah lagi gitu. Cukup jelas. Oke. Yang lain mungkin silakan. Kan saya banyak mengamati realitas orang yang jualan kami di jalan. Tapi ini saya mengamati dari sudut saya sebagai pembeli. Ya. Jadi ada mie ayam, memang ramai di pertigaan daerah Padikiling. Ya. Seketika saya udah pengen banget mau ke sana, ramai, parkirnya nggak ada, antri sampai di luar, macet. Jadi saya cuma 5 menit di depan terus pergi. Jadi di sini kan artinya ketika kita berjualan di pinggir jalan yang itu ramai, itu pasti ada resiko. Nah, kira-kira kalau dari Mas Lukman yang dialami itu antara resiko yang tak sebutin tadi sebagai ketika berempati sebagai saya seorang pembeli, itu apa ada pengurangan seperti itu atau tetap rame walaupun dengan asumsi di jalan raya nggak ada parkir? Ya, kalau aku ya
Sebetulnya kenapa kok milih di Jalan Raya pada saat itu? Karena emang keadaan. Jadi emang di mana lagi kita bisa jualan? Wong modal Ruko di ruko Mas ya? iya, aku punya ruko di ruko gitu loh. Wong kita bukan anaknya orang kaya kan ya gitu loh. Lah akhirnya kan karena keadaannya cuma bisa nutut sewa pinggir jalan ya di mana lagi gitu loh. Ya plus minusnya ya kita telan semuanya gitu loh. Karena gimana lagi kita keadaan ya kaki lima ya opsi satu-satunya. Kalau memang gini, memang idealnya gini. Setelah kaki lima itu jalan kan ya, setelah kaki lima itu jalan, idealnya memang kita harus upgrade masuk, kita bikin tempat yang bagus, mewah dan sebagainya gitu. Cuma kembali lagi, aku pada saat itu satu-satunya opsi aku bisa seperti itu adalah aku ada dua cara. Aku pinjem bank atau aku narik investor kan ya. Aku narik investor. Lah, masalahnya aku itu kalau pinjem bank itu aku itu ketakutan. Aku takut. Pertama gini. Aku punya tetangga di kos pada saat itu di Swangerto. Dia itu orang kaya tapi ngekos. Karena apa? Dia dikejar-kejar sama debt collector gitu loh. Debt collector kartu kredit sama bank gitu loh. Lah sehingga aku dikejar-kejar gini ya apa ngono lho, aku gak iso bayar, bisnis gak stabil juga kan ya, bisnisku kan ya, fluktuatif gitu loh. Itu aku takut pertama gitu loh. Kedua, aku gak ada jaminan. Jaminanku apa? Tidak punya jaminan sama sekali gitu loh. Kita tidak punya harta sama sekali. Ono motor elek apa iso gelem dijamino ngene. Itu seperti itu. Lah, kedua adalah investor. Banyak pada saat itu yang mau invest. Cuma kembali lagi, aku itu pengen apa ya? Hidup tenang. Lek ambek investor kan kadang-kadang ngene. Ya apa wis payu piro saiki ngono lho. Iki ya apa ngene. Nah, kan dia kan pasti akan banyak tuntutan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau orang punya kemampuan mental dan kemampuan mengelola investasi itu bagus, jalan aja nggak apa-apa. Kebetulan saya nggak punya seperti itu, gitu loh. Saya pengen hidup yang tenang-tenang aja, gitu loh. Aku pengen iki ono iki ya, iki tak pangan, gitu loh. Ono iki ya, iki tak puter. Makanya aku belum pernah sampai saat ini pinjem siapapun. Aku belum pernah menarik investor siapapun belum pernah. Ya dari 1,3 juta itu tak uter. Ya apa carane melaku gitu. Berarti idealnya setelah dari pinggir jalan mending buka ruko. Idealnya nggak harus ruko lah, di profesionalisasi di situ. Sama kelemahannya juga gini. Aku ya, ini kelemahanku ya. Ini jangan ditiru juga ya. Aku itu nggak suka ngantor. Aku nggak pengen bikin ngantor-ngantoran, aku nggak pengen itu gitu loh. Akhirnya sistem usahaku itu ringkes gitu loh, ringkesnya gimana? Karena ini aku franchise kan, akhirnya kan kerumitan itu 80% di franchise, mitra franchise kan ya. Kerumitan di 80% di mitra franchise karena kan mereka memang di perjanjiannya adalah mereka yang mengelola kan ya. Lah aku sih ngelola